Oke, ada pertanyaan. Assalamualaikum Miss Gita, saya ingin tahu program andalan SMA Alfat, juga bagaimana terkait latar belakang pengalaman pengajar-pengajarnya, serta untuk persiapan model kelulusan tanpa UN apa rancangannya. Oke, silakan. Mungkin Mr. Hilpan bisa membantu Langsung menjawab. dijawab aja atau Apa mau menunggu dulu ya? dijawab atau ditunggu dulu? Boleh. Jika memang Pertanyaan kita kedua nanti tunggu belum ada, langsung aja kali ya. Ini soalnya dari tadi belum ada yang bertanya. Monggo langsung, Mr. gitu. Hilpan. Oke, baik. Sambil nunggu yang lain, sambil langsung saya jawab ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sangat menarik sekali pertanyaannya. Nah, jadi apa sih program andalan SMA Alfat? Ya, oke. Baik, yang pertama program andalan SMA Alfat kita tentu sudah sangat paham, kita sudah sangat ahli dan sudah sangat terbiasa untuk menerapkan sistem active learning. Jadi dengan menerapkan sistem active learning seperti yang saya sampaikan tadi, siswa itu akan terasah dengan sendirinya akan terasah keterampilan siswa, keterampilan bekerja sama, berpikir kritis, gitu, berpikir analitis dan yang lainnya, gitu ya, kepada siswa-siswa Alfat. Dan itu sebenarnya itu adalah kebutuhan mereka di masa depan mereka. Ya, kebutuhan mereka yang harus kita penuhi, yang harus kita latih sejak mereka masih di bangku SMA. Yang pertama itu dengan metode active learning. Dan alhamdulillah guru-guru kita juga sudah sangat berpengalaman dan sudah banyak yang bersertifikasi dari Dinas Pendidikan, dan juga kita ada program pelatihan untuk guru-guru. Terutama banyak sekali program pelatihan untuk guru-guru, utamanya untuk penanganan kelas, cara berinteraksi dengan siswa, gitu ya. Dan kita pembelajaran ini sangat terstruktur, jadi kita ada musyawarah untuk setiap guru mata pelajaran sebelum mereka memulai pembelajaran, gitu. Jadi seminggu sebelumnya sudah direncanakan dan guru pun bebas memberikan masukan, gitu ya, untuk agar tercipta pembelajaran yang interaktif, yang menarik dan menyenangkan buat siswa-siswanya. Seperti itu. Jadi program unggulan kita adalah active learning. Nah, dan juga kita ada program internship. Mungkin di SMA pada umumnya tidak terlalu banyak SMA yang menerapkan program internship. Kalau di SMK mungkin sudah terkurikulum ya, sudah masuk dalam kurikulumnya. Tapi untuk SMA tidak terlalu banyak. Dan ini yang akan kita kembangkan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan melatih mereka secara ilmuwan, secara pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, gitu ya, untuk melatih sikap ketika bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa seperti apa, seperti itu. Dan bagaimana dengan konsep model kelulusan tanpa UN? Nah, ini masih kita rancang ya, dan sambil menunggu keputusan dari kementerian, gitu ya. Untuk kognitif tetap akan diadakan, gitu ya, sebagai salah satu syarat kelulusan. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita akan menerapkan sebagai satu syarat kelulusannya itu project. Mungkin siswa membuat karya tulis sebagai salah satu syarat kelulusan, dan juga membuat karya atau membuat pensi atau membuat program apapun yang sifatnya charity atau kepedulian kepada yang lainnya, sehingga yang terbentuk tidak hanya akal dan keterampilannya saja, tapi juga hati mereka pun terbentuk sehingga akan menjadi pribadi yang lebih rendah hati, yang tidak sombong, dan lebih low profile, bisa bergaul dengan semua pihak seperti itu. Ya, mungkin itu aja, Mr. Wisnu. Iya, terima kasih Mr. Hilpan. Mungkin yang sudah kita lakukan saat ini ya, mungkin Mbak Mende juga tahu ya, kalau SMP untuk saat ini juga karena UN ditiadakan, otomatis kita menggelar assessment atau ujian sekolahnya itu berbasis project gitu kan, dan juga tidak mengandalkan hanya soal-soal biasa. Jadi memang Alfat ini, yang menyenangkan dari Alfat ini out of the box ya, selalu menampilkan inovasi-inovasi terbaru, dan juga tadi itu yang saya benar-benar pengen laksanakan ya, Rabu Seru ya.
pas banget Rabu seru. Hari ini juga Rabu seru berarti buat kita semua ya. Diawali Nah, dari betul. hari ini, Rabu seru. Oh iya, betul ya, hari Rabu ya. Jadi kita insya Allah tiap hari Rabu nih, Rabu seru, akan terus membahas keseruan-keseruan yang ada di Alfat ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang Betul, bisa Bang. bisa diarahkan mungkin dari segi psikologi, misalkan anak remaja seperti apa, mungkin nanti bisa dijawab juga dibantu oleh Bu Wikan. Monggo silakan Mendet, sahabat Alfat semuanya. Dan ini informasi tambahan aja sih, sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Saya sama Mr. Hilpan tuh satu SMA loh. Cuman dia kakak kelas ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Untuk program internship, anak memilih sendiri atau bagaimana, Mister? Bagus banget pertanyaannya. Nah, ini kita ada beberapa internship ya. Yang pertama, yang pastinya mereka harus memilih sendiri seperti itu, karena minat mereka itu beda-beda, minat anak beda-beda. Kalau kita paksakan, khawatirnya mereka tidak nyaman dalam melaksanakan program internshipnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada beberapa kali program internship. Yang pertama, mungkin mereka internship di tempat kerja orang tuanya sendiri. Tujuannya untuk apa? Kalau mereka tahu begitu sulitnya orang tua bekerja gitu ya, jerih payah orang tua mereka sendiri dalam bekerja, mereka pasti akan jauh lebih menghargai dan menghormati orang tuanya. Itu yang pertama. Ya, program yang pertama itu internship untuk di tempat kerja orang tuanya. Dan yang kedua, program internship menuju karirnya. Seperti itu. Karir tergantung minat anak-anak yang ingin jadi dokter, mungkin bisa internship di klinik atau di mana gitu ya. Benar, untuk tahu kegiatan di sana dan sehingga mereka punya gambaran ketika mereka nanti terjun ke dunia itu, mereka akan berbuat apa dan apa saja yang harus mereka persiapkan untuk mencapai ke arah yang mereka inginkan, seperti itu. Ya, itu iya. Mr. Wisnu. Iya, mungkin Ibu Wikan mau menanggapi tentang program internship ini, karena tidak banyak SMA ya yang bisa menggelar adanya magang di tempat kerja. Mungkin sehari atau 2 hari di SMA Alfat tuh diberlakukan seperti ini. Apakah bagus? Apakah gimana? Monggo silakan Ibu Wikan. Iya, bagus sekali dan sesuai dengan tadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk eksplorasi atau semakin mematangkan kematangan karir siswa. Jadi itu cocok banget bahwa memang selain tadi benar banget kata Mr. Hilpan, kalau anak merasakan dunia kerja kayak apa, gimana capeknya, pasti akan lebih jadinya respect gitu ya sama orang tuanya. Selain itu juga mereka jadi tahu, misalnya awalnya kayaknya tertarik nih di bidang periklanan misalnya, lalu coba magang di periklanan. Nanti di situ dia akan ngerasa dapat feel-nya, oh ternyata enggak, kayak kurang cocok, bukan ini. Lalu dia mungkin bisa ganti. Boleh ya, Mister, nanti misalnya pas dirasa magangnya nggak cocok, boleh ada diskusi lalu misalnya pindah gitu? Karena sangat mungkin ya. Jadi sangat mungkin anak-anak tuh trial and error ketika magang itu. Tapi selain sebenarnya juga mungkin tujuan akhirnya bukan sampai ketemu yang mana paling cocok, tapi paling nggak tadi ditempatkan dimanapun, pasti ketika magang mereka akan terlatih tuh skill, misalnya etos kerjanya, misalnya harus on time, gimana ngadepin bos gitu ya, kemampuan komunikasinya pasti juga akan berkembang. Jadi walaupun misalnya belum sampai ketemu bidang yang benar-benar dia suka, di bidang manapun ketika anak sedang magang, itu skill-nya pasti akan berkembang banget. Communication skills-nya, etos kerjanya, work ethic-nya, lalu juga mungkin leadership-nya, dan seterusnya. Jadi bagus banget sih untuk kalau ada program magang. Iya, terima kasih Bu Wikan atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan nih, kayaknya tertarik dengan Rabu Seru nih. Saya bacakan ya. Saya tertarik dengan Rabu Seru. Apakah akan dimulai pada tahun ajaran 2020-2021 di semua tingkatan, baik itu TK sampai SMA? Lalu apakah ekskul pramuka diadakan? Oke. Ini apakah tahun depan, Mr. Hilpan, Rabu Serunya, padahal hari ini udah dimulai ya, Rabu Seru ya?
Apakah di tahun ajaran depan, ataukah mungkin SMA aja gitu, atau mungkin gimana? Dan juga pramuka nih, apakah ditiadakan atau tidak? Yo, silakan Mr. Hilvan. Oke, baik. Oke, untuk Rabu Seru insya Allah akan kita mulai tahun ajaran depan ini, 2020-2021. Terus, gimana nih dengan eskul pramuka gitu ya? Nah, kita tahu di dalam kurikulumnya, pramuka itu bisa masuk di dalam ekstrakurikuler, atau bisa juga disisipkan dalam intrakurikuler. Nah, ini sedang kita rancang, dan dalam rancangan yang sudah dibuat, tapi belum berani saya upload ya, belum berani saya share kemana-mana, karena ini masih jadi rahasia kita, baru yang ini doang yang tahu berarti ya. Dalam rancangannya ternyata kita bisa gitu merancang untuk pembelajaran sampai jam 11 atau setengah 12, setelah itu ada eskul pramuka gitu ya, dan setelah itu baru sholat zuhur dan pulang sekolah. Nah itu ternyata bisa kita rancang seperti itu. Dan gimana rancangnya? Ya, itu cuma kita yang bisa, Alfat saja. Iya, berarti ini ya, kita combine secara menarik dan juga anak-anak tertarik juga ya untuk mempelajari pramuka ya, karena di semua Indonesia juga pramuka ini ya, ibaratnya diwajibkan gitu ya untuk melatih kemandirian dan juga tanggung jawab ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana Alfat akan mengelola pergolakan remaja SMA di sekolah? Misalnya ngegeng yang tidak positif, anak pacaran, dan bullying. Nah. Wah, mantap nih pertanyaannya nih. Tapi yang pasti gini, Alfat itu yang sudah kami laksanakan ya. Di Alfat kita punya step-step tersendiri untuk yang pertama, mereka harus dikasih tahu terlebih dahulu value-value-nya, norma-normanya yang harus mereka laksanakan. Karena kebanyakan usia-usia remaja itu, dan ini kita alami di usia SMP, dan saya pun sebagai guru juga mengalami, di mana anak-anak itu, mereka itu belum tahu, oh mister ini nggak boleh ya, oh mister itu nggak, itu salah ya, itu nggak benar ya, gitu. Mereka itu banyak yang belum tahu. Maka yang pertama, itu edukasinya dulu yang terpenting. Edukasi mengenai nilai-nilai, norma-norma yang harus mereka miliki, yang harus mereka amalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada siswa yang melanggar, kita ada tindakan yang mungkin sangat bersahabat gitu ya. Pertama kita ada konseling dengan wali kelasnya. Kita konseling dengan wali kelasnya dulu, ditanya permasalahannya apa, kendalanya apa, kita cari kenapa kamu melakukan hal ini, dan kita sifatnya, apalagi sekarang udah era informasinya sudah berbeda, ya. Dimana kalau anak-anak siswa para zaman dahulu itu kita bisa mendoktrin mereka, tapi siswa sekarang nggak bisa didoktrin. Maka kita punya pendekatan untuk membangun kesadaran itu kepada siswa-siswa kita. Nah, setelah itu baru step selanjutnya akan ada konseling dengan guru BK-nya. Lebih diarahkan lagi, lebih sebenarnya yang salah itu bukan jiwa mereka, tapi penyalurannya yang kurang tepat. Maka kita harus arahkan penyalurannya kepada arah yang lebih tepat. Dan untuk pembahasan mengenai geng, terus apa lagi itu tadi, pacaran, nah kita akan ada pembahasan yang khusus untuk perkembangan siswa dalam konsep Happy School di Alfat itu 2 minggu ke depan. Masih di Rabu Seru, tapi 2 minggu ke depan akan ada pembahasan mengenai lebih lanjut tentang hal ini. Jadi jangan lupa untuk bergabung lagi 2 minggu lagi. Gitu. Iya. Nah, mungkin ini kan mau berarti... menambahkan? Ya, silakan. Iya, ya tadi tentang ini ya, apa namanya, apa Mister Bullying dan sebagainya. Kalau ada apa pergaulan ya, tentang pergaulan, memang betul sekali kalau di SMA itu nggak bisa dipungkiri masanya anak itu pertemanan tuh jadi hal yang penting banget. Dan saya setuju bahwa pendekatannya ke anak zaman sekarang juga harus berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin dengan hukuman anak jerah, nggak terulang, selesai. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa. Anak itu butuh pendekatan yang kita sebut positif disiplin, dan positif disiplin itu dasarnya adalah kedekatan antara guru dan siswa.
Dan saya lihat gitu ya, kalau pengalaman saya melihat di SD Alfat sih, memang di sini guru-guru tuh mau gitu melakukan pendekatan yang lebih personal ke setiap siswanya, karena itu jadi modal yang penting untuk guru-guru bisa ya tadi mendampingi siswa, lalu mengarahkan, membimbing. Itu kuncinya harus deket dulu deh. Kalau gurunya nggak deket sama murid, mau gurunya nasehatin sampai 1000 kata juga nggak akan berpengaruh istilahnya gitu. Jadi penting banget yang namanya guru-guru itu mau melakukan pendekatan personal ke murid-muridnya untuk mengatasi tadi segala macam persoalan dalam hal pergaulan anak SMA. Gitu sih, Mister. Iya. Terima kasih Bu Wikan. Berarti memang guru-guru Alfat juga harus mengetahui tentang psikologi perkembangan juga ya. Jadi biar kita bisa mengenal ibaratnya sahabat-sahabat kita nih nanti di SMA. Oke. Ada pertanyaan satu lagi yang akan saya bacakan. Mengenai penjurusan SMA, mulai dari kelas berapa, Mr. Wisnu? Apakah ada kelas bahasa? Nah, gimana nih, Mr. Hilpan? Penjurusan dari kelas berapa sih? Nah, apakah sudah ada kelas bahasa? Langsung gitu. Silakan. Baik, untuk penjurusan, kita akan mengikuti acuan dari pemerintah, ya, di mana program penjurusan itu sudah dimulai sejak kelas 10. Ya. Namun demikian, itu tidak menjadi hal yang mutlak harus kelas 10, misalnya anak itu masuk ke jurusan IPS, ternyata dia ingin pindah di semester keberapa gitu, ingin pindah. Nah, tapi juga kita secara kurikulum Kemendikbud pun sudah ditentukan ya, bahwa siswa itu masih boleh untuk pindah jurusan itu sampai 1 semester. Jadi di semester 1 misal yang karena orang tuanya pengen anaknya jadi arsitek atau jadi insinyur atau jadi teknokrat gitu, akhirnya anaknya masuk IPA padahal bakatnya di IPS, itu bisa pindah di semester 2, seperti itu. Nah, kemudian untuk jurusan bahasa, untuk saat ini mohon maaf, yang kami rancang baru 2 jurusan utama saja, yaitu jurusan IPA dan IPS. Mungkin kalau peminatnya banyak, insya Allah akan kita buka untuk jurusan bahasa, seperti itu. Iya. Terima kasih, Mr. Hilpan. Jadi memang di SMA Alfat itu saat ini baru ada 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Mungkin nanti kalau bahasa sebelumnya di SMP juga sudah diajarkan banyak bahasa ya. Kalau di Alfat ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang gitu kan, BTQ gitu kan, mungkin bahasa Arab gitu kan. Mungkin nanti buat bahan pertimbangan juga mungkin ya, kalau memang peminatnya banyak. Tapi untuk saat ini memang SMA Alfat membuka khusus IPS dan IPA. Misalkan nanti kalau di IPA mungkin sering ketemu Mr. Hilpan, nanti di IPS sering ketemu saya selaku guru IPS-nya ya. Nah, mungkin ada orang tua juga yang ada beberapa kondisi yang memaksakan nih, anaknya harus IPA, padahal kemampuannya mungkin dia dan minatnya mungkin IPS. Itu gimana Ibu Wikan menanggapi banyak banget hal yang kayak gini? Soalnya banyak banget teman saya tuh yang akhirnya salah masuk jurusan. Silakan Ibu Wikan. Iya. Terus terang sedih sih kalau masih ada orang tua yang berpikir bahwa IPA tuh lebih baik, IPS tuh buangan, aduh sedih. Jadi, apalagi tadi, di awal saya katakan bahwa trennya anak zaman sekarang itu, pekerjaan tuh udah beda banget kayak zaman dulu gitu ya, dan semua bidang itu bisa sukses kok, gitu. Semua bidang punya chance untuk sukses, yang penting adalah bidang yang ditekuni oleh anak itu sesuai dengan tadi, minat dan bakatnya dia. Udah deh, jadi mau di IPA kah, di IPS, kalau memang dia memang cocoknya di situ, ya harus didukung oleh orang tua, gitu. Jadi mudah-mudahan orang tua udah lebih terbuka pikirannya, dan juga kalau Alfat kan memang selalu mengakomodasi ya, Mister. Kalau anak-anak itu bagusnya di non-akademik ya didukung, dan itu bagus sekali karena memang kenyataannya nggak semua orang bakatnya di akademik aja atau di IPA aja dan seterusnya. Gitu sih, Mister. Iya.
Dan juga Iya, seperti terima yang kasih. program yang seni budaya tadi ya, benar banget tuh Bu Ikan udah tahu banget ya tentang Alfat tuh. Nah, jadi siswa kita itu benar-benar kita eksplor minat mereka apa, bakat mereka apa, tidak hanya hal yang akademis, bahkan yang non akademis pun kita gali. Bahkan ada siswa kita yang wah, public speakingnya bagus banget nih anak, secara natural sudah sangat bagus sekali. Nanti kita akan eksplorasi dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita punya anak-anak yang mungkin terlihatnya kalau dari fisik dan kepribadiannya sangat tertutup, sangat introvert gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah kita di Alfat berhasil menemukan bakatnya, ternyata bakatnya dalam bidang menulis. Ternyata tulisannya terpilih sebagai salah satu tulisan terbaik untuk siswa SMP. Seperti itu dari salah satu penerbit buku. Wah, luar biasa. Gitu. Iya. Iya, benar banget, Mr. Ilvan. Kalau di Alfat, semua siswa adalah pemenang ya. Betul. Semua siswa adalah pemenang. Untuk biasanya sih, kita di akhir tahun nih sudah disuguhi oleh ini ya, pentas akhir tahunnya TK, SD, dan juga SMP ya. Mungkin tahun ini kita bersabar dulu kali ya. Di tengah pandemi seperti ini, mungkin kita harus bersabar dulu. Mungkin nanti penampilannya ditangguhkan dulu, ditahan dulu nih nanti ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mom and Dad sahabat Alfat. Anak-anak diizinkan bawa gadget kah, Mister? Nah, boleh bawa gadget nggak nih, Mister Hilpan? Di SMA? Di SMA, oke. Di SMA sebenarnya, nah tadi apalagi tadi sudah saya sampaikan gitu ya, kita akan ada pembelajaran coding, robotik gitu ya, dan kita ada online assessment. Nah, apalagi Alfat sudah memiliki LMS sendiri gitu ya, LMS di mana materi pembelajaran nanti disampaikan tuh lewat LMS. Jadi kita tidak akan nggak manual lagi kayak biasa, tidak konvensional lagi, tetapi akan disampaikan lewat LMS, lewat tablet. Dan mereka pun boleh bawa tablet ke sekolah sebagai sarana untuk belajar seperti itu. Tetapi jika memang itu dibutuhkan untuk pelajaran seperti itu. Dan kalaupun mereka bawa, itu harus dititipkan dulu, nanti kita sediakan ruang penitipannya, pada penitipannya untuk mereka menaruh HP-nya, dan jika dibutuhkan untuk pembelajaran tertentu, misal pembelajaran IPS, materinya ada di LMS, boleh mereka ambil ke ruang guru, ambil HP-nya, tabletnya, gitu ya, akan mereka gunakan. Dan juga kita ada promo nih, Mr. Wisnu, untuk bulan April. Wih, apa tuh promonya? Nah, untuk yang lunas sebelum bulan April selesai gitu ya, lunas di bulan April ini gitu ya, itu akan dapat tablet Samsung kalau nggak salah ya, mereknya disebut tuh kan, akan dapat satu buah tablet PC, dan itu pastinya akan digunakan sama mereka di sekolah nanti, seperti itu. Oh, jadi memang terintegrasi ya. Jadi pembelajaran di SMA Alfat sudah dilakukan dengan gadget dan juga teknologi ya, karena memang di SMP sudah diperkenalkan teknologi, dan juga kita mungkin tidak bisa menampilkan kalau di zaman ini teknologi, dan saat ini kita sedang menggunakan teknologi ya. Betul banget. Jadi alangkah baiknya memang harus lebih diarahkan saja kali ya, selaku kita pendidik di sekolah, bagaimana mengatasi atau menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Mungkin Ibu Wikan ada tanggapan tentang gadget nih, dan remaja biasanya. Nampaknya sedang terjadi gangguan kepada Ibu Wikan. Oke, lanjut ke soal terakhir ya, Mr. Hilpan. Saya akan bacakan. Maaf, saya mau tanya, apakah ada jalur prestasi untuk masuk ke SMA Alfat? Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini bagus nih pertanyaan, Mr. Hilpan. Untuk jalur prestasi tentu kita ada, dan ada diskon khusus untuk siswa-siswa berprestasi yang ingin masuk SMA Alfat. Nah, rincian diskonnya nanti akan kita share infonya, sepertinya udah masuk di WA group Alfat Session ya kayaknya ya. Nah, nanti share informasinya lebih detailnya di grup situ, jadi bisa langsung diklik, langsung dibuka sendiri, seperti itu. Iya, jadi ada ya jalur prestasinya ya, dan kita juga
Karena dari awal sudah bilang bahwa semua siswa adalah pemenang, otomatis yang berprestasi baik itu akademik, non akademik juga kita prioritaskan untuk di Alphard ya, Mister. Apresiasi sekali. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih, Mister Hilpan. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi sharing kali ini. SMA yang cabang BSD kapan dibuka, Mister? Nah itu pertanyaan. Pertanyaan pamungkas nih kayaknya nih. Ya, kita mohon doanya, kita mohon dukungannya dari semua pihak, dari Moms and Dad sekalian. Mudah-mudahan yang sekarang kita masih membuka di Cirende dulu, ya. Dan mudah-mudahan sesegera mungkin kita akan membuka di BSD. Apalagi di BSD lahannya sudah tersedia, gitu ya. Kalau di Cirende kan kita mesti cari-cari lahan, gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah dapat. Gitu. Nah, kalau di BSD lahannya sudah tersedia, insya Allah akan lebih mudah proses untuk pembuatan SMA di BSD seperti itu. Iya. Soalnya memang banyak dinantikan nih dari dulu pertanyaannya kapan Alphard membangun SMA ya kan, kapan membangun SMA. Sekarang sudah ada, berarti ada lagi pertanyaannya kapan membangun di BSD. Semoga nanti semua cabang bisa dibuka ya, Mister. Betul, Mister Wisnu. Insya Allah. Iya. Jadi mohon doanya buat Mom and Dad, sahabat Alphard semua, bukan cuma di Cirende dan BSD, bisa jadi nanti Alphard bisa berkembang lagi di Bandung, Bekasi, mungkin Bogor, dan sebagainya ya. Kita berharap banget kebaikan-kebaikan yang Alphard tularkan ke anak-anak bisa menular juga ke seluruh nasional ya, Mister. Betul. Oke, mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan yang telah kita tampung dan telah kita bahas, dan juga ada sharing dari Ibu Wikan. Terima kasih sekali buat kepada Mom and Dad, para rekan-rekan pendidik yang sudah mampir, sudah hadir untuk sharing kita kali ini. Tadi udah banyak pertanyaan juga. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kita terhadap SMA Alphard khususnya, dan juga bisa menjadi doa yang baik untuk kedepannya SMA Alphard. Dan juga tadi kita udah belajar juga bagaimana ternyata SMA itu ibaratnya menggabungkan banyak hal ya. Kita jadi tahu bagaimana cara psikologi anak remaja dan juga mengembangkan karir dan juga bisa kedepannya buat masa depan mereka ya. Dan juga nanti di grup akan kami ingatkan sekali lagi bahwa tiap hari Rabu dan Sabtu, kalau Rabu ini sharing Zoom seperti ini, kalau Sabtu itu sharingnya lewat WA. Jadi buat yang hari ini ketiduran atau hari ini lagi ada di jalan, mungkin nggak bisa ngikut untuk hari ini, kita bisa lagi bahas di hari Sabtu jam 10, akan ada pembahasan seperti ini lagi tentang SMA. Dan juga di minggu depan, insya Allah akan ada pembahasan tentang English. Bagaimana bahasa Inggris diterapkan di SMA Alphard. Mungkin sekian dari kami, tim SMA. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas siang yang sangat seru ini, Rabu seru kita kali ini yang perdana. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.